Baik, saya lanjutkan. Selamat malam untuk seluruh warga Jakarta, selamat malam untuk seluruh tim Ridho, untuk seluruh relawan, seluruh pendukung dan pemilih Ridho dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu rangkaian yang memang sudah digariskan oleh aturan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini sudah dirampungkan. Maka memang apa yang terjadi tadi, saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai, jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing. Ya, baik berkaitan dengan Pilpres maupun Pilkada atau dengan kata lain Pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk Pilpres ada, kenapa? Untuk Pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya maaf kebalik. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam Pilkada ini dilakukan. Dan saya yakin untuk pencocokan data pemilih yang dilakukan oleh KPU seperti ini tidak terjadi di rumah kita masing-masing. Itu pertama. Harusnya itu bagian daripada promosi yang memang setiap hari mereka lihat. Warga masyarakat DKI yang memiliki hak pilih, setiap hari dia bisa melihat tercermin dalam brainstorming tentunya bahwa memang akan ada pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Akan tetapi itu tidak dilakukan. Padahal anggarannya ada. Satu poin. Yang kedua, kami selalu berbicara tentang yang namanya pelaporan ke Bawaslu. Kami memiliki data, ini setumpuk data, bukti, saya ambil contoh random. Ya, ini adalah bukti pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat yang kami fasilitasi. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6
Dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi lagi sekali lagi, telah menjilat ludahnya. Yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan. Lampiran 3 berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C. C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Ini fakta yang selama ini dinafikan oleh KPU. KPU beranggapan bahwa warga yang tidak dapat C6 atau C undangan ini atau C pemberitahuan silakan datang. Ini lucu. Bagaimana warga mau datang kalau tidak diundang? Yang membuat peraturan bukan warga, tapi yang membuat peraturan KPU. Dengan kata lain, di sini sudah dapat kami buktikan satu hal saja. KPU DKI melalui KPU di tingkat provinsi dan tingkat kota sampai kepada PPK tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, tidak profesional. Satu, poin kedua ya. Poin ketiga, KPU punya namanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174 tahun 2024 tentang apa? Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam poinnya, di dalam kegiatan persiapan, di sini kami kutip, ya, boleh teman-teman nanti cari, oke, pedoman teknisnya. Ini acuan bagaimana KPU bisa bertindak, melaksanakan seluruh tugasnya yang diatur di dalam PKPU melalui surat keputusan KPU. Di sini disebutkan bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Yang terjadi di lapangan, 1 hari sebelum pemungutan pun masih banyak. Sekali lagi saya ulangi, masih banyak warga yang belum terima. Bahkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim teknis tadi di dalam rapat rekapitulasi, terdapat 800.000 suara atau undangan atau C pemberitahuan yang tidak tersebar. Artinya apa? Ada 800.000 manusia yang tidak bisa menerima. Padahal di sini disampaikan juga nih, di dalam peraturannya dia juga, bagaimana kalau orang tidak ketemu,
maka salah satu keluarganya yaitu wajib memberitahu minimal mengirimkan via pesan elektronik. Yang bikin aturan sekali lagi bukan kami, bukan warga, bukan manusia yang ada di sini, bukan paslon, tapi KPU. Pertanyaan kami, apakah selama ini pada saat pelatihan yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian kami juga meminta kepada Bawaslu bahwa apa yang digambarkan ini ada satu gambaran, ya. Saya katakan di sini, maaf. Nah, di sini ya. Ini saya capture dan saya foto dari KPU sendiri, rilisnya pada saat rekapitulasi tadi. Jelas-jelas di sini saya ulangi, jumlah yang tidak menerima adalah 802.417 manusia dengan dalil masing-masing. Ada meninggal dunia, pindah alamat, pindah pemilihan, tidak dikenal, berubah status dan sebagainya. Yang sangat mencengangkan adalah ada 30.000 nama yang sudah meninggal tapi mendapatkan masih terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, pemindah alamatan atau yang tidak berdomisili itu ada 117.000. Kemudian yang tidak dikenal ada 173.000. Andai kata, kembali ke poin pertama, andai kata yang dilakukan pencocokan data sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, yang ada stiker-stikernya di rumah itu benar, maka ini data nggak akan pernah ditemukan lagi karena sudah banyak yang pindah tapi masih terregistrasi. Ini alasan mereka. Oke, dan yang lebih parah lagi adalah ini data. Golput Jakarta tinggi. Dibuatlah premis, dibuatlah narasi. Enggak di Jakarta doang kok, di seluruh Indonesia. Kami cuma bilang, tok tok tok, halo KPU DKI. Kami tidak berbicara tentang wilayah lain. Wilayah lain banyak alasan. Satu, wilayahnya mungkin pegunungan, mungkin kepulauan. Jauh dari yang namanya transportasi yang mudah. Jauh dari mungkin ya fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan distribusi. Halo KPU DKI Jakarta. Ini Jakarta, mantan ibu kota, daerah khusus Jakarta. Apa iya narasi yang mau dibangun dengan alasan-alasan bahwa kita sudah mendistribusikan, akan tetapi golongan tinggi ini 3.489.614 manusia yang sudah didistribusikan suratnya tapi tidak melakukan pencoblosan, tidak ikut serta. Kalau data ini dianggap lucu-lucu, coba, ini saya coba gambarkan aja. Pasangan sekalipun angka menang ya, angka perolehan suara. Ini di 2 juta, tetap saja golput yang menang. Di angka 3 juta. Digabungkan pun golput dengan 01, 03 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat. Apa narasi yang dibangun? Karena masyarakat sudah jengah. Masyarakat yang mana Pak yang jengah Pak? Coba kalau kami melihat
daripada pembuktian sesuai dengan peraturan keputusan KPU 174, di sini dituliskan setiap orang yang sudah menerima surat panggilan C6 pemberitahuan maka harus difoto, harus direkam, harus disimpan sebagai laporan KPPS kepada PPS dan nantinya ke KPU. Pertanyaan kami hanya meminta, halo KPU, tolong buktikan kepada kami bahwa KPPS dan PPS di bawah sudah benar-benar menjalankan aturan yang dibuat. Dan kami minta nantinya pada saat di Mahkamah Konstitusi tentunya, tolong buktikan apakah yang 90% itu yang menurut KPU sudah terdistribusi ada bukti sesuai dengan aturan yang dia tulis. Bukan kami loh yang buat. Sekali lagi buat teman-teman, aturan untuk memfoto, membuat tanda terima dan merekam orang yang menerima C undangan itu wajib hukumnya. Maka kami meminta dibuktikan nanti yang katanya 7 juta lebih orang yang sudah menerima ada, kita buktikan mana foto 7 juta dari orang yang menerima. Itu yang akan kita tuntut nantinya. Jadi kami di sini tidak main-main. Tidak main-main menunjukkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah kami takut kalah. Tidak. 01 menang, tidak. 03 menang, tidak. 02 menang, tidak. Peserta kalah semua. Yang menang golput. Fakta, bukan kata saya. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah kita sampaikan jauh hari sebelum adanya perhitungan dan rekapitulasi suara. Poin selanjutnya. Di sini ini kami tadi foto. Oke. Ada 1 juta perolehan daripada pasangan kami 400.000 sekian dan 2 juta sekian. Di sini dituliskan suara tidak sahnya sampai di 363 dan suara sahnya ada 4 juta. Total suaranya jadi ada 4.700.000. Jauh, Pak. Apakah kami tidak boleh mempertanyakan? Sekali lagi, apakah kami tidak boleh mempertanyakan narasi yang dibangun oleh KPU dengan alasan masyarakat jengah, masyarakat bosan, masyarakat juga seolah-olah disandingkan pemilihan gubernur ini oleh calon-calon yang tidak mereka inginkan. Saya rasa jawabannya tidak. Jangan kemudian KPU bermain pada narasi politik walaupun mereka penyelenggara politik. Terakhir dari saya, ini ada data. Data mengenai orang-orang yang menggunakan KTP saja. Halo KPU. Ketika satu lembaga menyatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan undangan, yang katanya sudah 90% tersampaikan itu, kemudian kami cek berapa sih yang menggunakan KTP, yang benar-benar menggunakan KTP dia hadir.
mungkin sebelahnya TPS rumahnya, atau mungkin apapun itu. Di sini tercatat data yang kami dapatkan, pengguna DPTB itu 8.939. Kemudian penggunaan non DPTB atau non DPT itu ada 9.614. Artinya apa? Kurang lebih 17.000 aja. 17.000 orang yang menggunakan KTP tidak menggunakan undangan. Sekali lagi, cuma 17.000. Halo KPU, narasi apa lagi yang mau dipakai? Perlu kami buktikan apa lagi tentang data yang sesungguhnya? Kalian sibuk tentang apa? Kalau memang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibuat, maupun itu peraturan KPU, maupun itu kemudian keputusan KPU, dan juga Bawaslu tentang Perbawaslu yang seharusnya sudah dilakukan tindakan tidak lebih dari 1 minggu terhadap satu laporan, sampai detik ini kami tidak menerima hasil laporan. Dan ironis sekali, Kebayoran Lama, kita buka di sini. Ada satu kasus, bukan kami yang menemukan, internal pengawas TPS. Setelah ditelusuri, kemudian dibuatkan satu keputusan atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan merekomendasikan melakukan PSU di 4 lokasi. Kalau nggak salah tolong dikoreksi ya, 4 atau 3 itu. 4 lokasi TPS. Diajukan surat tersebut oleh PPK Kecamatan Kebayoran Lama, ditolak. Dengan alasan narasi yang dibangun, informasi yang kami dapat, informasi yang kami terima, baik itu dari teman-teman maupun dari media, bahwa penolakan itu berkaitan dengan seolah-olah surat itu keluar atas inisiatif sendiri, bukan inisiatif kelembagaan. Aneh. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang mengeluarkan rekomendasi itu seolah-olah hari ini dipersalahkan. Padahal itu anggota mereka sendiri, bukan kami. Yang menemukan mereka, yang memproses mereka, yang merekomendasikan mereka. Mereka juga yang bermain sinetron. Sinetron. Kenapa kami katakan sinetron? Muak kami dengan keadaan seperti ini. Di mana demokrasi dikebiri, di mana hak-hak rakyat tidak dipenuhi. Kecuali negara ini tidak punya uang. Uang sudah diberikan kepada KPU, kepada Bawaslu, bertugaslah dengan baik dan benar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang namanya keseriusan dan profesionalisme. Maka jangan salahkan kami sebagai pasangan calon peserta melaporkan ke DKPP. Laporan DKPP itu adalah jalan terakhir kami. Sebelumnya kami persuasif bertanya. Betul, Bang Muslim? Kita bertanya ke KPU, bertanya ke Bawaslu. Apa yang terjadi? Bahkan sebagian nomor handphone teman-teman kami diblokir. Ini yang saya katakan. Hah? Gitu loh. Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan tetap pada koridor dalam 3 hari waktu. 3 hari yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf, ini bukan melakukan upaya pencegahan orang menang, tidak. Kami menjadikan ini jalur konstitusi dan jalur demokrasi agar kedepannya di 2029 nanti tidak ada tuh yang namanya penyelenggara maupun pengawas tidak menghargai yang namanya hasil dan kualitas dari suatu demokrasi. Untuk mengenai hal-hal pendaftaran Mahkamah Konstitusi, kami dengan teman-teman sudah menyiapkan tim gabungan, baik itu dari partai
baik itu dari paslon maupun dari profesional yang memang peduli terhadap demokrasi kali ini. Banyak sudah ahli-ahli yang sudah kita ajakin konsultasi dan berkaitan dengan permasalahan ini semua. Mudah-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi, di mana disitulah kami akan mencurahkan seluruh permasalahan ini dan mudah-mudahan diproses dan diputuskan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk itu saya serahkan penjelasannya kepada sahabat saya, Bang Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Bapak Ibu, teman-teman, hari ini kita tahu memang penetapan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta sudah ditetapkan nomor 210 ya, 2024. Tentu penetapan ini merupakan objek sengketa yang tentunya akan kami ajukan ke MK. Sesuai dengan kewenangan MK, Bapak Ibu, pasal 10 tentang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, salah satunya adalah DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini tentu nanti akan kita ajukan dalam waktu sesuai dengan peraturan Mahkamah PMK nomor 3 2004 tentang beracara, itu ada 3 hari kerja. 3 hari kerja, kalau jam 16 diputus, berarti kalau hari Senin, berarti paling lambat hari Rabu. Jam 16.00 itu memang kita akan siapkan. Nah, terkait pelanggarannya apa, tentu tadi Pak Ramdan sudah menyampaikan panjang lebar 1 jam. Narasi terkait dengan panjang tadi yang disampaikan kecurangan dan segala macam, itu adalah bahan yang nantinya akan kami sampaikan di MK dan akan kami ramu, dan sampai saat ini tim hukum sedang melakukan proses itu. Mudah-mudahan jika tidak ada arang melintang sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh MK sesuai dengan peraturan, kita akan memutuskan untuk bisa mengajukan ke MK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Saya kira itu singkat dari kami dari tim hukum. Mudah-mudahan kami mohon doa dari teman-teman semuanya agar berlancar dengan baik. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan? Cukupkan 3 pertanyaan aja ya. Ayo silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia dari Reporter Media Kumparan. Izin bertanya, jadi kan pasangan Ridwan Kamil Suswono ini kan didukung oleh Presiden ke-7 kita yaitu Joko Widodo, dan kemarin juga kan Jokowi dan Prabowo sempat bertemu. Nah, apakah dalam diskusi tersebut ada obrolan khusus kepada tim hukum dari Ridho terkait mungkin pembahasan mengenai gugatan MK ataupun terkait dengan hasil pilkada kali ini gitu. Terima kasih. Maaf teman-teman, kita fokus pada proses MK saja ya, di luar narasi yang tadi disampaikan. Bukan kami nggak mau jawab, kami tidak bisa menjawab karena bukan kewenangan nantinya. Yang lain? Izin Pak, saya Sela dari Kompas.com. Pertanyaan saya ada 2 Pak, mungkin jadi itu. Tadi kan si Pak Ramdan sempat memberikan satu desain ya, mungkin boleh jelaskan Pak, itu desain apa sih sebenarnya, mungkin untuk orang-orang yang awam tidak tahu itu stiker atau apa. Karena kan tadi Bapak menunjukkan itu tidak ada tanggalnya ya, jadi saya ingin mempertegas sebenarnya apa yang dipermasalahkan, apakah soal desain atau segala macam. Kedua Pak, yang dari tadi Bapak sebutkan kan sebenarnya pembahasan soal proses ya, sementara belajar dari sengketa Pilpres kemarin, itu sengketa di MK adalah soal hasil sebenarnya, perbedaan hasil yang dipermasalahkan. Jadi di dalam nantinya ketika Bapak ke MK ini sebenarnya akan digugat itu KPU-nya atau sebenarnya Bawaslu-nya, karena kalau dari narasi yang Bapak sebutkan kayaknya cukup banyak ini kesalahan dari Bawaslu yang sepertinya tidak terselesaikan di Bawaslu-nya. Itu saja, terima kasih. Yang lainnya? Cukup. Oke, baik. Simpel saja.
Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya bicara tentang angka, walaupun frame-nya memang tentang angka. Tapi juga bisa juga adanya kecurangan dan tentunya juga ada tindakan-tindakan yang sudah ada putusan sebelumnya, 274 kalau tidak salah, itu mengenai tidak terdistribusinya dengan baik yang namanya pemberitahuan. Jadi banyak hal, tidak hanya yang tadi Mbak sebutkan. Terus yang kedua, apakah itu yang tadi gambar atau frame ini gambar yang di rumah-rumah kita itu loh, ini sebagai contoh. Semua pasti punya, di rumahnya stiker, pemberitahuan, sudah dicocokkan bahwa ini adalah bagian daripada sudah dicoklit atau dicocokkan yang memang di dalam rumah tersebut memiliki hak, berapa jumlahnya dan sebagainya. Ini yang tidak terjadi di 2024 untuk Pilkada DKI. Terima kasih, ada lain? Cukup? Terakhir ya. Audrey dari Kompas TV, Pak. Mau mempertegas, minta penegasannya aja untuk gugatan yang mau diajukan ke MK, kurang lebih sama pertanyaannya. Cuma kan dari tadi kan Bapak ada menyinggung soal kecurangan juga. Jadi sebenarnya ini itu yang mau diajukan terkait dengan, kalau kecurangan bisa jadi soal hasil dari pilkadanya ya. Tapi kalau misalnya dari tadi berbicara soal prosesnya, apakah mau menuntut dilakukan PSU atau sebenarnya fokusnya tuh mau apa Pak? Mau minta PSU atau soal kecurangannya atau bagaimana dari tim ini sendiri? Sesuai dengan yang tadi disampaikan, kita punya batasan waktu sampai hari Rabu terkait gugatan yang akan disampaikan. Nanti lihat saja, sampai di batasan hari Rabu di Mahkamah Konstitusi teman-teman bisa melihat apakah yang kami registrasikan ini berkaitan dengan kecurangan kah atau dengan kita dengan PSU kah dan sebagainya. Tentunya itu mutatis mutandis yang akan kami sajikan. Kita lihat saja episode selanjutnya. Tentunya ini hanya sebatas kita menjalankan konstitusi. Kita tidak akan keluar dari jalur dan reng hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.